Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa ala alihi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Rekan-rekan semua, perkenankan saya membacakan mimpi. Ini pemimpi dari pemimpinya JA. JA ini siapa ya? Oh ya, Pak Jarot apa? Dan judulnya segera terjadi kehancuran peradaban modern yang rapuh fondasinya. Langsung saja, ini mimpinya pendek sekali ya, singkat. Assalamualaikum Syekh. Ada beberapa hari lalu aku lupa cerita mimpiku, katanya gitu. Mimpinya begini. Aku berdiri di lereng bukit, longsor tanah yang kupijak. Tapi aku masih tetap di posisi tepi bukit yang kupijak. Tanah tadi yang kupijak longsor ke arah bawah dan menimpa bangunan-bangunan di bawah. Ada sepetak bangunan atau kota habis dilibas longsor. Dalam mimpi itu, dalam hati aku merasa itu terjadi di Jepang. Mimpi menjelang subuh. Mimpinya lagi di Jepang gitu apa gimana? Jepang. Wah, kita baca takwilnya. Unsur-unsur utama mimpi ada beberapa unsur ya tadi. Berdiri di lereng bukit, tanah yang dipijak longsor, kemudian tetap selamat di tepi bukit, bangunan kota yang habis dilibas longsor. Kota Jepang ya itu yang di dalam mimpinya itu. Oke, dari unsur-unsur utama mimpinya, yang pertama berdiri di lereng bukit, posisi yang tinggi tetapi rawan. Dalam tafsir mimpi, berdiri di tempat tinggi melambangkan posisi terhormat, kepemimpinan atau kedekatan pada kebenaran. Seperti dalam kisah Nabi Musa di gunung. Quran surat Al-A'raf ayat 143. Kemudian unsur yang kedua, tanah yang dipijak longsor. Simbol guncangan atau ujian atau perubahan besar. Dalam tafsir Ibnu Sirin, tanah yang retak atau longsor bisa menandakan fitnah besar, huru hara atau keruntuhan sistem duniawi. Unsur berikutnya, tetap selamat di tepi bukit, menandakan perlindungan Allah meski fitnah atau bencana melanda. Unsur berikutnya, bangunan atau kota yang habis dilibas longsor, menunjukkan simbol kehancuran peradaban pusat ekonomi atau budaya. Ibnu Sirin menafsirkan keruntuhan bangunan sebagai hilangnya kekuasaan atau hancurnya tatanan. Menurut pemimpi, dalam hatinya merasa terjadi di Jepang. Oh iya. Jadi pemimpi ini mimpi seolah-olah ada di Jepang begitu.
Jepang di sini bisa diisyaratkan negeri teknologi, modernitas, dan materialisme. Dalam tafsir mimpi, kadang hati memberi petunjuk lokasi sebagai isyarat konteks bencana global seperti tsunami, gempa, krisis nuklir, atau runtuhnya peradaban modern. Kemudian mimpi menjelang subuh. Biasanya ini mimpi yang benar atau ru'yah shodiqoh, karena datang di saat tenang dan dekat dengan fajar. Tawil mimpi. Tawil mimpi secara personal atau jiwa si pemimpi. Pemimpi diberi pesan bahwa ia berdiri di jalan yang tinggi atau iman atau amanah, meskipun sekitarnya runtuh. Kemudian secara personal, longsor adalah ujian iman atau perubahan besar di lingkungan, tetapi ia tetap akan dilindungi Allah jika istiqomah. Kemudian secara sosial atau akhir zaman, dalam mimpinya JA ini, longsor tanah yang menimpa kota menandakan kehancuran peradaban modern yang rapuh fondasinya. Bisa berupa krisis ekonomi global, bencana alam, atau runtuhnya tatanan sosial. Kemudian jika disebut di Jepang, mungkin isyarat bahwa bencana itu bermula atau terjadi di negeri teknologi maju, lalu berimbas ke dunia. Ya, Jepang itu kan kota yang maju ya, teknologinya maju, ada punya nuklir, Jepang juga sering dikatakan kota negara negeri 1000 gempa sehingga ya. Artinya sering terjadi gempa sehingga standarnya bangunan-bangunan besar di kota-kota Jepang itu menggunakan bangunan anti gempa kayak gitu. Jadi dibuat di bawah pondasinya itu elastis mungkin seperti itu. Pakai per kali kayak gitu. Ya, kalau kita lihat kemarin itu sudah ada terjadi ya gempa itu dan tsunami lagi. Nah, di sini Jepang sering diasosiasikan dengan gempa atau tsunami nuklir, tanda rapuhnya peradaban modern. Tanda rapuhnya peradaban modern. Di dalam mimpi itu ya disebutkan terjadi gempa di Jepang, dimanai adalah tanda rapuhnya peradaban modern. Secara ruhaniah akhir zaman, bukit dimanakan tempat uzlah, ketinggian rohani, jalan guroba. Kemudian longsor disimbolkan sebagai fitnah dajjal, runtuhnya sistem dunia materialistik. Kemudian kota yang hancur, simbol peradaban duniawi yang binasa. Sementara orang-orang yang teguh di jalan Allah tetap selamat. Nah, isyarat ini selaras dengan hadis Nabi SAW bahwa akan datang fitnah-fitnah orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Nah, makanya saya duduk aja.
akan datang fitnah-fitnah ya, di mana orang yang duduk lebih baik dari yang berlari, yang berlari lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada Kebalik kan? Kebalik. Hah? Masalah terbalik. Ini saya baca teksnya seperti ini. Oh, gitu. Akan datang fitnah-fitnah, orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik dari yang berlari ke dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud Ahmad. Oh iya, tadi salah bacanya. Maaf ya. Kesimpulan dari mimpi JA ini, mimpi ini isyarat peringatan akan ada kehancuran besar alamiah atau sistem peradaban. Mungkin bermula dari negeri yang maju. Dalam hati pemimpi adalah Jepang. Kemudian pemimpi diberi pesan bahwa jika ia tetap di atas bukit atau di atas iman, istiqomah, uzlah, jalan tinggi, maka ia akan selamat meski dunia di bawah runtuh. Insyaallah. Ini juga bisa dimaknai sebagai bencana materialisme. Peradaban modern yang rapuh fondasinya akan longsor. Tetapi orang yang berpegang pada jalan rohani atau disimbolkan bukit, mereka akan tetap kokoh atau selamat. Allah beri lindungan ya ketika seseorang tetap dalam iman, istiqomah, dan seperti kita insya Allah yang sudah uzlah, diniatkan untuk menjauhi lingkungan yang penuh dengan kesyirikan. Mudah-mudahan kita yang ada di tanah uzlah ini termasuk orang-orang yang selamat. Amin, Allahumma amin. Demikian mimpi dan tawilnya dari mimpinya saudara atau saudari JA ini. JA. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan satu hikmah dari pembacaan mimpi ini. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.